Selamat pagi Pak Prando. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah transportasi dalam solusi metode MODI dan FAM. Nah, di sini sebelum saya menyelesaikan permasalahan dalam masalah transportasi ini, perkenalkan, nama saya Kristina Noviantika dengan NIM 202214028. Nah, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan ini dalam memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu UAS. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian, di sini saya akan menjelaskan maksud dari metode transportasi dan apa kegunaannya. Nah, metode transportasi ini merupakan bagian dari topik program linear yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum. Kemudian kegunaan dari metode transportasi ialah terutama dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah seperti schedule pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran, kemudian penentuan lokasi pabrik, penentuan daerah atau wilayah penjualan, schedule produksi, penugasan karyawan atau mesin, penempatan layout fasilitas atau mesin, dan seleksi proyek maupun subkontraktor dan lain-lain. Metode FAM ialah metode yang merupakan pengembangan dari metode-metode stepping stone dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilihat di sini dan nanti akan digunakan pada saat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Metode distribusi dimodifikasi atau MODI. Pada metode MODI ini, perubahan biaya pada sel ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone. Nah, untuk langkah-langkahnya dapat dilihat di sini. Kemudian kita akan masuk dalam penyelesaian masalah dalam metode FAM dan MODI. Metode transportasi FAM. Nah, di sini kita akan menyelesaikan suatu masalah dan di sini terdapat contoh soal, yaitu perusahaan sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Nah, berikut ini ialah tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer perusahaan. Dan di sini kita akan mencari biaya dalam dolar, seruan, dan kapasitas dalam unitnya. Nah, dalam tahap pertama kita akan menghitung biaya penalti dari masing-masing kolom dan baris. Nah, itu biaya penalti nanti dihitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris kolom. Nah, biaya itu yaitu yang ini, yang di sini. Jadi kita mencari dua biaya yang terkecil. Nah, di sini tadi sudah saya hitung biaya penaltinya dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan biaya penalti tersebut. Nah, biaya penalti ini didapatkan yaitu dengan mengurangi dua biaya terkecil pada kolom atau barisnya kan. Nah, ini didapatkan biaya penalti 2 yaitu 8 dikurang 6 yaitu hasilnya 2. Dan yang ini 4 ini didapatkan dari 11 dikurangi 7. 11 dikurangi 7. Jadi 4. Kemudian untuk yang di bawah ini yaitu 6 dikurang 4 yaitu 2.
Kemudian yang ini 8 dikurang 5 mendapatkan 3, dan yang C ini mendapatkan 1, itu 11 dikurang 10. Nah, selanjutnya kita memilih biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom tersebut. Nah, kita pilih ini. Kemudian kita mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaannya. Nah, di sini dari hasil perhitungan kita tadi diketahui bahwa seruan dari kota A ini telah memenuhi sebanyak 175 unit dari kapasitas produk 2. Nah, ini. Jadi, karena kapasitas produk telah didapatkan, sehingga baris pabrik 2 tersebut kita coret dan kita abaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Jadi ini kita coret. Nah, di sini dalam pabrik kedua tadi sudah saya coret. Kemudian kita menghitung kembali masing-masing biaya penalti lagi dengan mengabaikan baris dari pabrik kedua ini. Nah, jadi di sini telah saya hitung tadi bahwa dalam pabrik pertama itu kita mengurangi lagi 2 biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolomnya. Nah, di sini 8 dikurang 6 hasilnya 2. Kemudian di sini kita abaikan, kita strip. Kemudian yang di sini dalam pabrik ketiga itu 5 dikurang 4 yaitu 1. Kemudian kita mengurangkan lagi, yang ini 6 dikurang 4 hasilnya 2, 8 dikurang 5 hasilnya 3, dan 12 dikurang 10 hasilnya 2. Nah, kemudian kita memilih lagi angka yang terbesar dari biaya penalti, yaitu di sini adalah 3. Jadi kita mengalokasikan biaya sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaannya lagi kan. Nah, dari hasil perhitungan tadi diketahui bahwa seruan kota B ini telah dipenuhi, yaitu sebesar 100 unit. Nah, 100 unit dan kapasitas dari pabrik 3 sudah dipakai sebanyak 100 unit. Nah, jadi kita coret kembali ini dalam kota B karena telah memenuhi permintaan dan kita mengabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Nah, di sini kita akan mengabaikan kolom B. Nah, jadi kita akan menghitung kembali masing-masing biaya penalti lagi dengan mengabaikan kolom B tersebut. Dan langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Jadi di sini telah saya hitung biaya penaltinya, bahwa biaya yang terkecilnya jadi itu di sini 10 dikurang 6 hasilnya 4. Kemudian di sini strip karena sudah selesai. Nah, kemudian di sini 12 dikurang 4 yaitu 8. Dan kemudian di sini 6 dikurang 4 yaitu 2. Dan di sini strip karena tadi sudah mencapai permintaannya. Kemudian di sini 12 dikurang 10 yaitu 2. Nah, di sini kita lihat bahwa biaya yang terbesarnya adalah di sini 8. Jadi, yang ini terdapat pada pabrik ketiga. Nah, dari situ di sini dapat kita lihat bahwa dalam kota A ini agar permintaan mereka terpenuhi, yaitu berarti kita menambahkan nilai yang mencakup 200. Nah, jadi tadi kan pada tahap sebelumnya itu pada pabrik kedua ada 175 unit. Nah, berarti untuk mencapai permintaan tersebut kita menambahkan nilai 25, yaitu totalnya jika ditotalkan yaitu berjumlah 200 unit. Jadi di sini nanti kita akan coret. Nah, di sini sudah saya coret tadi, yaitu yang pada kota A. Nah, dengan demikian seruan di kota A telah memenuhi seluruhnya sebesar 200 unit. Nah, begitu juga pada seruan di kota B, yaitu telah
memenuhi juga seluruhnya sebanyak 100 unit. Kemudian sisa kapasitas yang belum terpenuhi yakini pada pabrik 1 sebesar 150 unit dan dari pabrik 3 juga sebesar 150 unit. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan bahwa sisa seruan yang belum terpenuhi dari kota C sebesar 300 unit permintaannya kan. Kemudian sehingga kekurangan di kota C akan dipenuhi oleh sisa kapasitas di pabrik 1 dan pabrik 3 tadi. Nah, di sini sudah saya tulis bahwa di sini sudah memenuhi ya. Nah, kemudian setelah semua kapasitas dan permintaan kota atau pabrik tadi sudah terpenuhi, jadi baru kita masuk dalam tahap menghitung biaya transportasinya. Nah, di mana di sini sudah saya tulis dan mendapatkan hasilnya bahwa dalam pabrik 1 ke kota C yaitu ada 150 unit dikali dengan $10 ini, 10 yang ini. Jadi didapatkan hasil $1.500. Kemudian pada pabrik 2 yaitu ke kota A, di mana di sini ada 175 unit. Nah, ini kemudian dikali dengan $7 yang ini 7-nya. Kemudian didapatkan hasil $1.225. Begitu juga pada pabrik 3 ke kota A yaitu 25 unit. Nah, itu dikali dengan $4 ini. Kemudian didapatkan hasil $100. Juga pada penghitungan pabrik 3 ke kota B yaitu 100 unit. Ini dikali dengan 5. Kemudian didapatkan hasil $500. Kemudian pada pabrik 3 ke kota C yaitu 150 unit dikali dengan $12 yaitu didapatkan hasil $1.800. Sehingga total biayanya ini kita jumlahkan, jadi jumlahnya ialah $5.125 dan ini hasil akhirnya. Metode MODI atau metode distribusi dimodifikasi. Nah, untuk penyelesaian masalah ini kita menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Solusi awal biaya sel minimum, dan di sini sudah terdapat tabelnya. Dan di sini kita menghitung nilai UI dan FC untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI ditambah FJ sama dengan CIJ pada tiap sel yang telah memiliki alokasi. Alokasi itu nilai-nilai yang ada pada kolom ini. Dan di sini terdapat 5 persamaan, yaitu ada X1B yang ini 25, X1B, kemudian X1C 125, kemudian X2C 175, dan X3A yaitu 200, dan X3B yaitu 75. Nah, selain memiliki 5 persamaan, dan ini juga memiliki 6 variabel yang tidak diketahui. Untuk memecahkan permasalahan ini, maka salah satu dari variabel yang tidak diketahui diberi nilai 0. Misalkan U1 sama dengan 0 karena ia sebagai awal. Nah, di sini saya telah menuliskan kos yang terdapat pada kolom-kolom yang berisi alokasi tadi, yaitu yang ini. Untuk saya salin di sini. Kemudian kita akan menghitung. Nah, menghitung atau mencari
UI 1, UI 2, UI 3, FA, FB, dan FC yang 6 persamaan ini tadi. Nah, di sini X1B yang ini tadi, X1B yaitu U1 ditambah FB sama dengan 8. Nah, U1 itu kan 0 tadi kan, karena dia sebagai awal. Nah, ditambah FB yaitu ini 8. Nah, jadi sama dengan 8. Jadi FB sama dengan 8. Kemudian begitu juga penghitungan pada X1C. Nah, UI 1 ditambah FC sama dengan 10, dimana UI sama dengan 0 ditambah FC sama dengan 10, yaitu FC sama dengan 10. Nah, FC itu 10-nya yang ini. Kemudian kita lanjut pada X2C. X2C ini yaitu ada U2 ditambah FC sama dengan 11. U2 ditambah 10 sama dengan 11. Nah, 10 ini yaitu sebagai nilai yang ini tadi, yang kita dapat ini tadi. Nah, U2 ini yaitu bernilai 1. Nah, kenapa? Karena 10 ditambah 1 itu 11. Jadi U2 nya sama dengan 1. Kemudian X3B yaitu U3 ditambah F2 sama dengan 5, dimana U3 ditambah 8 sama dengan 5. U3 ini berapa sih? Nah, agar hasilnya itu 5 dalam ini, dalam X3B ini, maka berarti kita mendapatkan hasil min 3. Nah, FB nya tadi kan 8, jadi min 3 ditambah 8 itu hasilnya 5 gitu. Kemudian pada X3A itu U3 ditambah FA sama dengan 4. Nah, U3 ini kan tadi min 3 ditambah FA itu sama dengan 4. Nah, yang mana? Yang ini. Jadi min 3 ditambah FA itu sama dengan FA sama dengan 7. Begitu. Nah, di sini kan tadi kita telah mencari variabel yang tidak diketahui itu. Nah, sudah dapat dan saya sudah membuatkan tabelnya dan mengisi atau memindahkan hasil yang telah kita dapatkan tadi, di mana FB itu tadi sama dengan 8 dipindahkan di sini. Kemudian FC sama dengan 10 di sini. Kemudian U2 sama dengan 1 yaitu dipindahkan di sini, dan U3 sama dengan min 3 di sini, dan FA sama dengan 7 di sini. Nah, kemudian persamaan untuk sel 3B yaitu ini dapat diselesaikan sebelum persamaan sel 3A. Nah, jadi semua nilai UI dan FJ dapat didistribusikan dalam tabel yang ini. Begitu. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong. Sel kosong itu yang tidak ada lokasinya seperti X1A, kemudian X2A, X2B, dan X3C. Nah, di sini kita akan menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang FJ sama dengan KIJ untuk mencari KIJ tersebut, di mana di sini yang pertama adalah XIA, yaitu untuk mencari KIA-nya CIA dikurang U1
1 dikurang FA. Nah, di mana di sini sama dengan 6, yaitu 6 itu terdapat dari sini, dikurang 0 itu terdapat dari U1 ini, kemudian FA yaitu 7 terdapat dari ini. Jadi 6 dikurang 0 dikurang 7 menghasilkan nilai negatif 1. Kemudian untuk yang X2A yaitu mencari K2A nya sama dengan C2A dikurang U2 dikurang FA sama dengan 7 didapatkan dari sini, di sini, kemudian dikurang 1 yaitu U2 nya 1, kemudian dikurang 7 yaitu FA ini. Nah, menghasilkan juga min 1. Nah, begitu juga langkah seterusnya untuk X2B dan X3C. Nah, kita di sini pilih sel 1A yang ini karena mengurangi biaya sebanyak 1, yaitu selanjutnya alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Nah, alokasikan sesuai dengan lintasan. Kemudian kita akan mengulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua KIJ ini nilainya positif atau 0. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut pada langkah kelima. Nah, di mana langkah kelima tadi kan katanya kita akan mengulang langkah 2 sampai 4. Nah, mengapa? Karena di tahap sebelumnya tadi itu nilai kita untuk KIJ-nya masih ada yang negatif, maka dari itu kita akan mengulang sampai KIJ-nya itu positif atau nilainya 0. Nah, untuk di sini saya sudah membuatkan tabel serta menghitung UI dan FJ-nya, dan di sini sudah berubah bahwa untuk mencari X1A ditambah UI1 ditambah FA sama dengan 6 itu, yaitu U1-nya itu terdapat dari sisi sini karena 0 kan. Nah, kemudian FA ini didapat dari sini, kemudian sama dengan 6. Nah, maka dari itu FA sama dengan 6 karena 0 ditambah 6 itu 6. Nah, kemudian begitu juga langkah selanjutnya, yaitu ini untuk X1C dan X2C, kemudian X3A dan X3B, dan ini hasilnya. Kemudian karena di sini sudah terdapat semua, kita lanjut perubahan biaya untuk sel kosong. Nah, untuk perubahan biaya sel kosong tersebut yaitu dihitung dengan menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Nah, untuk sel kosongnya itu ada X1B ini, kemudian ada X2A, kemudian ada X2B, dan ada X3C. Nah, pencariannya sama seperti tahap sebelumnya tadi, yaitu untuk X1B atau KIB-nya yaitu C1B dikurang U1 dikurang FB sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan 1 atau plus 1. Nah, 8 ini didapat dari sini, di sini. Kemudian 0 ini yaitu U1-nya. Kemudian untuk 7 ini didapat dari FB-nya. FB-nya yaitu ini. Nah,
maka dihasilkan plus 1. Begitu juga dengan cara selanjutnya, tinggal mengikuti petunjuk-petunjuknya ini, dan di sini mendapatkan hasil solusi yang ditujukan pada tabel di atas ini sudah optimal karena tidak ada yang bernilai negatif. Nah, untuk X1B-nya itu tadi plus 1, untuk X2A itu 0, untuk X2B itu plus 3, dan untuk X3C itu plus 4. Demikian penyelesaian masalah transportasi dalam metode MODI dan FAM. Terima kasih dan selamat pagi.